Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pembalap tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini berhasil menang balapan sprint MotoGP Thailand 2024. Start ketiga, Martin mampu memimpin balapan ketika mencapai tikungan 1. Namun ia melebar menyeret Bagnaia bersamanya. Kesalahan ini dimanfaatkan Bastianini untuk mengambil alih posisi terdepan, diikuti oleh Marc Marquez yang naik ke posisi 2. Martin yang bersenggolan dengan Marquez pun harus melorot ke posisi 4 sebelum melorot lagi ke posisi 5 usai disalip Pedro Acosta. Masih pada lap pembuka, Bagnaia naik ke posisi 2 usai menyalip Marquez. Pada lap 2, Martin naik ke posisi 4 usai membalas Acosta di tikungan 5. Martin terus bekerja keras mengejar Marquez yang kemudian ia salip pada lap 4. Sejak itu Marquez tak lagi bisa mengejar 3 pembalap terdepannya. Martin pun berkendara makin agresif demi mengejar Bagnaia yang akhirnya ia salip pada lap 7. Posisi ini tak berubah sampai finish di mana Bastianini menang diikuti Martin dan Bagnaia di posisi 2 dan 3. Berikut hasil sprint race MotoGP Thailand 2024. Jorge Martin mengaku puas bisa mengakhiri sprint race MotoGP Thailand di urutan kedua. Start dari grid ketiga, Martin langsung tancap gas. Sayangnya ia melakukan kesalahan dan melebar di tikungan pertama. Kendati demikian, ia mampu bangkit dan mengamankan posisi kedua usai terlibat duel sengit dengan Pecco Bagnaia. Usai balapan, Martin cukup senang dengan hasil runner-up ini. Ia menyebut balapan berjalan dengan ketat dan sulit. Saya mengerahkan seluruh kemampuan saya tidak memikirkan apapun. Membalap dari posisi ke-6 ke posisi 2 sama sekali tidak mudah. Semuanya juara dan sangat sulit untuk disalip. Tetapi tujuan kami adalah menunjukkan yang terbaik dan kami berhasil mendapatkan posisi kedua. Itu adalah balapan yang sulit dengan lawan yang sangat kuat, mungkin salah satu yang terberat sejauh ini. Jorge Martin mengungkapkan kekhawatirannya saat balapan pendek MotoGP Thailand yang dilangsungkan pada Sabtu sore. Kekhawatiran yang dimaksud adalah terkait track limit. Ya, saat berduel dengan Bagnaia di awal balapan, Martin dengan jelas melewati area hijau dan ia pun mendapat peringatan track limit. Dan dalam usahanya mengejar Bastianini sebagai pimpinan lomba, Martin kembali terlihat melewati area hijau untuk kedua kalinya, namun sensor track tak mengidentifikasi bahwa Martin menginjak area hijau tersebut. Tak hanya Martin, kejadian ini bahkan membuat seisi garasi Pramac dibuat was-was lantaran mereka takut akan hukuman long lap pada balapan utama hari Minggu. Martinator pun merasa beruntung dirinya tidak melewati batas track dan lolos dari hukuman long lap. Saya melihat sentuhan pertama di jalur hijau ketika saya menyalip Pecco dan kemudian saya sempat melebar dan hampir melewati area hijau lagi. Setelah itu semuanya menjadi sangat sulit, saya tetap berada di trek tanpa menyentuh. Tapi saya tahu sensor dapat dipicu dengan sentuhan sekecil apapun, tetapi ketika saya melihat tidak ada bendera, saya menjadi lebih santai. Pecco Bagnaia membicarakan hasil sprint race MotoGP Thailand 2024. Start dari posisi terdepan, rider andalan Ducati Lenovo ini gagal mempertahankan posisinya dan harus kehilangan posisi pimpinan lomba sejak tikungan pertama. Sayangnya Pecco harus mengakui keunggulan pesaing utamanya Jorge Martin. Ia kalah dalam duel ketat perebutan posisi kedua dan pada akhirnya finish di posisi ketiga. Usai balapan, anak didik Valentino Rossi ini mengatakan bahwa dirinya kehilangan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan pada saat balapan berlangsung. Saya mengawali dengan baik, tetapi kemudian saya kehilangan posisi. Saya kehilangan sesuatu yang cukup aneh dibandingkan dengan perasaan saya di sesi lainnya.
Namun bagaimanapun juga kami berhasil finish di posisi ketiga. Kami kehilangan 2 poin dan kami akan fokus untuk besok. Pecco Bagnaia sempat menduga jika Jorge Martin akan mendapat long lap penalti akibat melanggar batasan trek di sprint race MotoGP Thailand. Ya, saat balapan memasuki lap ke-7, Martin mendapat peringatan track limit usai melewati area hijau di tikungan ke-7. Namun pada akhirnya rider berjuluk Martinator itu mampu menyelesaikan balapan dengan bersih, ia pun berhak menempati posisi runner-up. Usai balapan, Bagnaia mengatakan bahwa dia menduga Jorge Martin akan mendapat penalti karena pelanggaran track limit. Menariknya, Pecco yang selama balapan berada di belakang Martin, sempat menghitung dan yakin bahwa pembalap Spanyol itu telah 4 kali melebar. Saya mulai menghitung karena begitu saya melihatnya 2 kali, saya berkata, oke, 1 lagi dia kena penalti dan saya menghitung 2 lagi. Tetapi mungkin saya salah menghitung karena saya tidak melihat apapun. Jadi mungkin saya salah. Namun kecepatan hari ini begitu intens sehingga sulit untuk tetap berada di corner line. Jorge Martin mendapat tambahan poin krusial di sprint race MotoGP Thailand. Mengalahkan Bagnaia dan finish di urutan kedua, membuat Martin berhak mengemas 9 poin yang membuatnya makin kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 433 poin. Sementara itu, Pecco Bagnaia tetap menjadi penghuni peringkat kedua dengan 411 poin, disusul rider Gresini Racing Marc Marquez di peringkat ketiga dengan 351 poin. Berikut tabel klasemen sementara MotoGP 2024 usai sprint race MotoGP Thailand. Pecco Bagnaia tampil sangat kencang di sesi kualifikasi MotoGP Thailand di sirkuit internasional Changburiram. Sang juara bertahan ini sukses mencatatkan waktu 1 menit 28,700 detik. Catatan waktu ini sekaligus mencetak rekor lap baru di MotoGP Thailand, mematahkan rekor lap Marquez yang dicetak pada hari Jumat lalu. Dengan hasil ini, pembalap yang akrab disapa Pecco ini pun berhak meraih pole position untuk balapan sprint dan balapan utama pada hari Minggu. Sebagai tambahan informasi, ini adalah pole ke-22 Bagnaia di MotoGP bersama Ducati. Pecco melewati rekor Casey Stoner sebagai pembalap Ducati dengan pole MotoGP terbanyak. Alex Rins mengungkapkan rasa frustasinya kepada Yamaha usai tak kunjung mendapatkan performa terbaik di atas kuda besi M1. Sebagaimana diketahui, Alex Rins mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan motor Yamaha YZR M1. Ia selalu gagal untuk menembus 10 besar pada saat balapan. Di sisi lain, rekan setimnya Fabio Quartararo justru menunjukkan peningkatan. Rider asal Prancis itu bisa menembus posisi 10 besar dalam beberapa balapan terakhir. Dilansir dari Motosan, Alex Rins merasa bahwa Yamaha belum berhasil memberikan motor dengan pengaturan yang sesuai dengan gaya balapnya. Meski demikian, Rins mengakui bahwa masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan Yamaha. Ia juga tidak tahu apakah tim mengalami kesulitan dalam menerjemahkan masukan yang ia berikan setiap kali kembali dari trek. Namun ia menegaskan bahwa Yamaha adalah tim pabrikan yang memiliki sumber daya terbaik dan tidak ada yang salah dalam situasi ini. Pembalap muda asal Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa sukses merebut kemenangan dalam balapan pertama atau Race 1 Idemitsu Asia Talent Cup Thailand 2024. Selepas start, Kiandra tampil kompetitif dan selalu mempertahankan posisi di 6 besar sejak awal balapan. Aksi saling salib pun terjadi di antara para pembalap ini. Dan dramatisnya, ke-6 pembalap ini melaju sangat berdekatan di beberapa tikungan terakhir pada lap penutup, dan Kiandra mampu merebut kemenangan tepat di garis finish mengalahkan Takahira. Yuki Tsunoda akan mendapatkan kesempatan untuk mengendarai mobil Formula One RB20 Red Bull pada uji coba akhir musim di Abu Dhabi.
Pembalap Jepang berusia 24 tahun itu yang membalap untuk tim satelit Red Bull akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk menguji mesin Red Bull saat ini pada uji coba pasca musim setelah Grand Prix Abu Dhabi pada bulan Desember. Satu-satunya penampilan Tsunoda sebelumnya dengan mobil Red Bull adalah di Goodwood Festival of Speed pada saat ia mengendarai RB18. Honda telah mendesak Tsunoda untuk mendapatkan kesempatan membuktikan kemampuannya di Red Bull dan kepala tim Christian Horner kini telah mengonfirmasi bahwa uji coba akan dilakukan.